Sobat 1%, di dunia ini tidak ada yang tahu pasti bagaimana nasib suatu bangsa di masa mendatang. Sebuah pendapat anonim seperti itu, rasa-rasanya sangat relevan saat kita melihat beberapa kondisi suatu negara yang dulunya sangat dikenal sebagai negara yang kaya dan makmur, akan tetapi dapat berubah sangat signifikan dalam beberapa dekade menjadi sebaliknya. Hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor internal dalam negara tersebut. Sobat 1%, beberapa negara kaya berikut ini justru dulunya merupakan negara yang berpenghasilan tinggi, akan tetapi negara-negara ini jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Sobat 1%, pada kesempatan kali ini, tim 1% sudah merangkum 7 negara yang dulunya kaya, akan tetapi sekarang jatuh ke dalam kemiskinan. Negara Venezuela dikenal dunia sebagai negara yang kaya. Hal ini lantaran negara ini memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia. Akan tetapi, dikarenakan ketergantungan yang berlebihan pada minyak, yang dimana sampai 90% dari total pendapatan ekspornya, membuat negara Amerika Latin ini terperosok saat harga minyak dunia anjlok. Hal ini kemudian menyebabkan ekonomi negara Venezuela jatuh ke titik terendah. Hiperinflasi, pemadaman listrik, kekurangan makanan dan obat-obatan, serta jutaan warganya berebut keluar dari negara tersebut. Menurut studi yang dilakukan oleh Majelis Nasional yang dikendalikan oleh oposisi, tingkat inflasi tahunan Venezuela bahkan menembus angka 1.300% dalam kurun waktu 12 bulan. Hingga bulan November 2018, dilaporkan pada akhir 2018. Harga kontinu barang-barang meningkat 2 kali lipat setiap rata-rata 19 hari. Menariknya sebagian besar warganya menyalahkan pemerintahan sosialisme yang sudah berkuasa sejak tahun 1999 di bawah almarhum Hugo Chavez, dan sekarang di bawah kendali Nicolas Maduro. Namun pemerintah Venezuela menyalahkan kekuatan imperialis Amerika. Mereka mengatakan kalau sanksi Amerika telah menghambat pemerintah dengan mempersulit restrukturisasi utangnya. Sobat 1%, mungkin kalian sudah pernah mendengar negara Nauru, tetapi mungkin tidak banyak yang tahu kalau negara mungil yang berjarak 4.000 km dari Australia ini dulunya merupakan sebuah negara makmur, dan hal ini sampai membuat iri seluruh dunia. Dikatakan kekayaan negara Nauru disebabkan oleh berkat kotoran burung yang dimana merupakan bahan utama fosfat atau pupuk alami yang berusia ribuan tahun. Berdasarkan pada penemuannya tersebut, negara Nauru mulai mengubah sejarah bangsanya bersamaan dengan masuknya perusahaan asing untuk menambang semua bahan fosfat tersebut. Berkat kotoran burung tersebut, membuat negara yang hanya memiliki luas 2.598 km persegi menjadi negara terkaya di muka bumi dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia pada tahun 1980. Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, lantaran terlena dengan kekayaan tersebut, penduduk Nauru yang saat itu berjumlah 7 ribuan, secara praktis meninggalkan gaya hidup tradisional mereka dan beralih ke gaya hidup glamor, foya-foya, dan tentu saja sambil minum alkohol. Hampir setiap warganya punya pesawat pribadi, rumah mewah, kapal, dan mobil super mewah. Setelah fosfat dipergunakan dan ditambang sampai habis, ekonomi negara itu secara signifikan berubah. Bahkan dikabarkan pada tahun 2006 lalu, negara Nauru harus berhutang kepada Australia hanya untuk menjalankan pemerintahannya. Sobat 1%, perlu diketahui, negara Nauru hanyalah sebuah negara yang sekitar 75% wilayahnya saat ini sudah tidak layak huni. Sobat 1%, pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan negara ini. Sebelum menjadi salah satu negara miskin di dunia, perlu diketahui sejak tahun 1980, Zimbabwe merupakan lumbung utama pangan di benua Afrika. Bahkan, negara Zimbabwe merupakan negara penghasil berlian terbaik dunia. Namun sejak akhir tahun 1990, negara ini berubah menjadi porak-poranda. Hal ini disebabkan lantaran kesalahan manajemen industri, yang dimana berakibat kurangnya hasil pangan, dan jatuhnya nilai mata uang, serta korupsi yang merajalela.
Dikabarkan kalau di negara itu pimpinan militer Jenderal Konstantino Chiwenga sudah mengambil alih pemerintahan dengan mengarahkan kendaraan militer di jantung ibu kota Harare, dan sekaligus menahan Presiden Robert Mugabe yang sudah berkuasa selama 4 dekade sebagai tahanan rumah. Kemudian selama tahun 2000, pemerintah mulai mengambil alih lahan pertanian milik warganya. Namun kebijakan ini justru berakhir dengan bencana besar. Pemilik lahan baru tidak memiliki keterampilan atau pengalaman bertani yang mumpuni, hal ini menyebabkan produksinya menurun drastis. Puncaknya terjadi pada tahun 2003, hiperinflasi disertai pengangguran meningkat hingga 90%. Sobat 1%, saat ini negara Mali merupakan satu dari sekian negara miskin di dunia. Negara Mali merupakan sebuah negara yang terkurung daratan di Afrika Barat, dan merupakan negara terbesar kedua di wilayah tersebut. Diketahui kalau negara Mali sangat rentan terhadap kekeringan, namun penduduknya justru menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Hal inilah yang membuat penduduk Mali merupakan satu dari banyak negara paling terbelakang di dunia. Namun, saat melihat masa lalunya, sebaliknya negara Mali merupakan satu kekaisaran terbesar dan terkaya di Afrika. Bahkan disebut-sebut kekaisaran ini berkembang di bawah Kaisar Mansa Musa I yang memerintah dari tahun 1312 hingga 1337. Kekaisaran tersebut diketahui memiliki 1/2 pasukan emas dunia, dan berdagang dengan para pedagang dari negara Venesia, Genoa, Persia, dan Mesir. Selain itu, di wilayah Mali saat ini terkenal dengan perdagangan, budaya, dan pendidikan yang maju. Kemudian setelah abad ke-16, kekayaan dan kejayaan Mali berkurang secara signifikan, hal ini lantas membawanya ke dunia yang saat ini mereka rasakan. Sobat 1%, perlu diketahui, sejatinya Irak merupakan salah satu negara produsen minyak nomor 2 dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi, atau yang biasa disebut dengan OPEC. Diketahui sejak tahun 1960 hingga tahun 1970, Irak menjadi satu dari negara maju di dunia dengan standar hidup tinggi, disertai dengan perawatan kesehatan gratis canggih, layanan sosial dan infrastruktur berkaca dengan minyak dan gas alam yang melimpah, terutama saat naiknya harga minyak pada tahun 1973. Bahkan majalah Forbes yang merupakan majalah terbesar Amerika pernah menulis, karena saking berlimpahnya minyak di sana, per orang bisa mendapat uang senilai 515.138 US dollar atau sekitar 6,7 miliar rupiah. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya, semua itu bermula saat Irak terlibat konflik dengan Iran pada tahun 1980 hingga 1988, dan dengan Amerika dari tahun 2003 hingga tahun 2011. Ditandai dengan penggulingan rezim Saddam Hussein yang berkuasa sejak 1979 hingga 2003, membuat negara kaya ini jatuh ke dalam rantai kemiskinan. Bahkan dikatakan menurut Bank Dunia, 1 dari 5 orang di Irak hidup dalam kemiskinan, dan pengangguran kaum muda di Irak mencapai 1/4-nya. Alih-alih bertahan dengan kemakmurannya. Namun kenyataannya kemiskinan begitu lekat dengan masyarakat Irak, belum lagi soal konflik hebat yang terjadi di tengah-tengah mereka, yang membuat kehidupan menjadi semakin nestapa. Negara Latvia merupakan negara yang berada di kawasan Baltik yang terletak di bagian utara Eropa. Negara ini telah diambil alih oleh kekuatan asing selama berabad-abad, hingga kemudian menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1918. Diketahui sejak tahun 1920 hingga 1930, negara yang dikenal sangat kaya dan makmur ini bahkan melebihi kekayaan negara Denmark, Finlandia, dan Rusia. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang terus tumbuh dan berkembang, lantaran disokong oleh ekspor kayu dan hasil bumi lainnya, yang dimana berakibat pada meningkatnya kesejahteraan standar hidup orang Latvia, bahkan sampai bisa melampaui negara-negara Skandinavia di Eropa Utara lainnya. Namun, semuanya berubah ketika negara api menyerang. Benar, kemakmuran tersebut sontak berbalik, lantaran selama kurun waktu dari tahun 1940 hingga 1944,
negara Latvia diduduki oleh dua kekuatan besar dunia, yaitu Uni Soviet dan Nazi Jerman selama Perang Dunia II. Imbasnya membuat negara Latvia terus menderita, sampai kemudian mereka memperoleh kembali kedaulatannya pada tanggal 4 Mei tahun 1990. Sobat 1%, perlu diketahui, sampai saat ini negara Latvia menjadi negara yang jauh tertinggal di belakang negara-negara sekitarnya, khususnya negara Skandinavia. Sobat 1%, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah dari negara Kuba, dan pada saat ini negara Kuba merupakan satu dari negara yang dulunya kaya dan berakhir menjadi seperti saat ini. Benar, negara Kuba disebut-sebut oleh banyak orang, kalau negara ini selama bertahun-tahun dimiskinkan oleh pemerintahan komunis. Dikabarkan pemerintah Kuba sebenarnya sudah berjuang dengan menyediakan hal-hal pokok bagi warganya, termasuk infrastruktur transportasi dan perumahan. Sebelum revolusi Kuba pada tahun 1953 hingga tahun 1959, pimpinan Fidel Castro, Kuba dikenal sebagai salah satu negara terkaya di benua Amerika Utara. Hal ini dikarenakan kemajuan pada bidang industri pariwisata dan gulanya. Namun, dikabarkan pada tahun 1950, ketidaksetaraan kekayaan yang sangat besar, di mana saat itu Kuba menderita di bawah rezim militer Kuba Fulgencio Batista, yang berakibat pada maraknya prostitusi, perdagangan narkoba, dan kejahatan sosial lainnya. Kemudian setelah revolusi pada tahun 1959, ekonomi Kuba mencapai puncak terendahnya. Selanjutnya diembargo oleh pemerintah Amerika hingga tahun 1990. Saat ini di bawah kendali Raul Castro yang merupakan adik dari revolusioner Fidel Castro, negara Kuba secara perlahan memulihkan kondisi ekonomi negaranya.